Gimana caranya meyakinkan klien biar memilih produk bersertifikat FSC atau SWLK, meskipun harganya mungkin lebih tinggi ya. Soalnya kebanyakan orang kan pasti cari yang lebih murah, namun pengen dapat kualitasnya yang bagus gitu. Gimana Pak? Pusing ya Pak ya? Ya, Pak. Oke, itu tadi saya bantu jawab Bu, Ada ya. kan? Oke, Ada loh klien-klien yang seperti ini. Banyak kan masa ada saya Bu, maunya murah ada. tapi bagus ya kan. Kalau desain maunya murah tapi cepet. Nah itu biasanya seperti itu. Gimana Pak Sadam, monggo? Oke, mungkin untuk pendekatannya Bu ya ke customer itu mungkin bukan dari harga Bu ya, tapi dari Maka dari itu saya memilih rotan karena itu. Karena di sisi lain masih banyak pasokannya dan juga Halo, selamat siang Sobat Atika. Ketemu dengan saya hari ini sebagai moderator. Perkenalkan, saya Isti Jayaningrum dari Atika yang akan menjadi moderator info session hari ini. Tema kita hari ini cukup menarik ya. Sustainable Material, Furniture Ramah Lingkungan, dan Go Internasional. Wah, ini. Dan yang menariknya hari ini kita akan mendapatkan dua narasumber, yang satu dari sisi industri dan yang satu dari sisi desain ya. Dan dari sisi desain kita adalah mahasiswa Atika sendiri yang sudah terjun ke dunia kerja. Di sesi ini kita tidak hanya membahas desain, tapi juga bagaimana desain itu bisa lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap masa depan industri sendiri, proses produksinya, dan kemudian terhadap alam sendiri. Saya rasa kita setiap hari selalu bersinggungan dengan alam ya, jadi bersahabat dengan alam. Oke, di sesi pertama kita akan ngobrol-ngobrol, mungkin bukan ngobrol sih ya, kita akan dengarkan pengalaman, sharing. Mungkin hari ini lebih banyak sharing kali. Kita akan bertanya-tanya juga, nanti teman-teman boleh menyiapkan pertanyaan kali setelah info session atau selama info session berlangsung, atau dari judulnya sudah punya pertanyaan, itu juga boleh ya, nanti silahkan di inbox di chat kita. Kita masuk ke sesi pertama. Untuk membuka wawasan kita dari perspektif industri, pasti kita akan kepengen tahu sih, hari ini, lalu kemudian keberlangsungan industri, terutama furniture itu tidak lepas dari penggunaan kayu, kemudian material-material yang sudah diproses, inovasi-inovasi material apa yang lebih eco-friendly kalau kita bilang ya, green product, kemudian apa sih itu sustainable. Siang ini kita akan mengundang Pak Sadam Ferry Sugito. Bapak Sadam adalah engineer dari PT Daiken Dharma Indonesia. Pak Sadam sudah bergabung bersama kami. Iya, selamat siang Bu Itzi, sudah join saya. Hari ini kita ketemu virtual ya Pak ya. Sudah berapa kali Iya, ketemu di Atika ya. tuh Kita terakhir virtual ketemu itu Desember kemarin. Desember kemarin ya. Pas Juni kemarin belum ketemu saya. Oke. Hari ini Pak Sadam akan membawakan materi tren sustainability dan green manufacture ya Pak ya di industri Iya, furniture. betul Bu. Kita langsung saja untuk menyingkat waktu. Waktu untuk Pak Sadam kami persilahkan. Oke, ya bisa dibantu untuk presentasinya ya. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Sudah bisa melihat layar yang sudah dibagikan. Eh, ya, jadi perkenalkan sekali lagi, nama saya Sadam Ferry Sugito. Saya sebagai Client Service Engineering di PT Daiken Dharma Indonesia. Saya bergabung di perusahaan ini sejak tahun 2020. Mungkin bisa langsung saja ya untuk pemaparan materinya. Bisa next. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan bicara tentang apa itu green product gitu ya. Mungkin teman-teman sekalian yang sudah ada di sini mungkin sudah sering dengar apa itu green product, apa itu sustainability gitu. Sebenarnya kalau teman-teman sendiri apa namanya aktif gitu, biasanya kadang ada yang bisa cari sendiri gitu di internet apa itu gitu. Nah, apa itu green product? Kalau dari saya sendiri, green product itu adalah produk yang dirancang, diproduksi
hingga didistribusikan itu dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi apa itu green product? Green product adalah produk yang dirancang dari awal, lalu diproduksi prosesnya, hingga didistribusikan, dikirimkan, itu dengan meminimalisir dampak-dampak negatif terhadap lingkungan. Seperti itu. Ya, bisa next. Ya, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, green product itu ada macam-macam penjelasannya itu. Salah satunya itu green product adalah produk yang ramah lingkungan dari bahan alam hingga daur ulang. Nah, itu juga betul. Lalu juga ada juga yang bilang green product itu limbahnya itu harus sedikit gitu, harus efisien gitu. Itu juga betul. Lalu juga ada yang bilang aman bagi manusia dan lingkungan gitu. Itu juga betul. Lalu juga menggunakan material secara bertanggung jawab. Nah, itu secara pribadi saya juga sangat setuju. Oke, next. Nah, ini untuk kayu legal. Jadi dari kayu legal sendiri ada banyak indikatornya. Ini bisa saya sampaikan mungkin ada 10 di materi ini. Jadi yang pertama itu adalah kepatuhan terhadap hukum. Jadi untuk kayu legal sendiri dengan sesuai judulnya ya, kayu legal ya. Jadi legalitas, jadi hukumnya itu harus jelas. Jadi kita harus patuh terhadap hukum, terutama kita yang ada di Indonesia. Indonesia itu termasuk negara dengan sumber daya alam kayu yang sangat banyak ya. Kita harusnya bersyukur ya untuk itu. Tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, sumber daya yang banyak ini juga lama-kelamaan juga akan habis. Maka dari itu keterlibatan hukum di sini itu sangat penting agar sumber daya ini tetap terjaga. Lebih seperti itu. Lalu yang kedua ada ketentuan kerja dan hak bekerja. Ini tentunya dari sisi produksi itu juga sangat terlibat gitu ya. Jadi terlibat karena untuk produksi sendiri khususnya di bidang kayu itu kan pastinya butuh manpower. Contohnya kayak di PT Daikin Dharma Indonesia itu kan manufacturing. Produknya itu ada pintu engineering, ada furnitur gitu. Nah, kami untuk manpower ini juga kami fasilitasi. Jadi hak-hak mereka itu juga sesuai gitu, tidak semena-mena begitu, kurang lebih seperti itu ya. Lalu hak masyarakat dan adat. Hak masyarakat dan adat ini ketika hak masyarakat yang ada terdampak pada lingkungannya ketika kayu itu diambil, kurang lebih seperti itu. Lalu juga ada hubungan masyarakat. Ini komunikasi antara sesama instansi juga bisa dibilang seperti itu. Lalu juga yang kelima, pengelolaan aspek kelestarian dari manfaat hutan. Jadi ketika hukum ini sudah ada, pengelolaannya dari proses pengelolaannya juga harus diperhatikan agar prosesnya tetap baik, kurang lebih seperti itu. Lalu ada nilai dan dampak lingkungan. Ada banyak ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada rencana pengelolaan, ada pemantauan dan penilaian. Sebenarnya banyak, nggak 10 ini. Sebenarnya banyak kita. Cuman yang biasanya Daikin Dharma sebagai pengguna dari produk kayu itu sendiri, kami memperhatikan kurang lebih 10 indikator ini gitu. Nilai konservasi dan juga yang terakhir implementasi kegiatan pengelolaan. Jadi untuk prakteknya seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Bisa next? Nah, oke. Contoh legal atau kayu berkelanjutan. Ini untuk contoh-contoh legalitas yang ada ya. Ini yang pertama ada TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Ini untuk di Indonesia sudah mulai berlaku lebih dari 5 atau 10 tahun yang lalu ya. Untuk TKDN ini sudah sifatnya wajib. Jadi ketika untuk industri-industri yang ada di Indonesia itu memiliki minimum tingkat komponen dalam negeri yang diambil untuk diproduksi kembali. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada SVLK. SVLK Indonesia ini adalah sistem verifikasi legalitas kayu. Ini adalah sifatnya juga sekali lagi wajib ya untuk di Indonesia ya. Karena SVLK sendiri ini untuk mengontrol legalitas kayu yang ada di Indonesia sendiri. Jadi ini sifatnya dalam negeri. Gitu. Lalu juga yang ketiga dan keempat ini ada FSC sama PFSC. Apa itu FSC? FSC itu adalah Forest Stewardship Council, jadi Dewan Pengawas Hutan.
Pokoknya seperti itu. Sama PFSI sama, kurang lebih sama. Jadi untuk FSC dan PFSC untuk kita industri yang ada di Indonesia itu sifatnya adalah sukarela. Jadi sebenarnya tidak wajib, tidak diwajibkan. Tapi bisa menjadi wajib ketika FSC dan PFSC ini menjadi syarat ketika contohnya seperti PT Daikan Dharma Indonesia akan melakukan penjualan atau ekspor ke negara tujuan yang memang mewajibkan adanya legalitas seperti FSC dan PFSC, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Lalu ada juga JAS, Japanese Agricultural Standard. Lalu ada juga UDR, European Union Deforestation Regulation. Nah, ini juga baru, kalau UDR ini baru tahun 2023 ya, mulai berjalan gitu. UDR itu sendiri apa? Jadi untuk UDR ini adalah syarat ketika industri ingin masuk atau produknya masuk ke pasar Eropa, European, itu mereka memiliki syarat-syarat tertentu. Contohnya seperti kayunya ini diambil dari mana, apakah daerah kayu yang diambil itu apa namanya tidak terjadi lingkungan yang berbahaya, kurang lebih seperti itu. Sehingga EUDR ini akan menyertakan ada di ya ada geolocation. Jadi ketika EUDR disertakan, nanti di sertifikat itu akan menyertakan geolocation. Geolocation itu akan bisa biasanya bentuknya QR code ya. Jadi ketika di scan akan menunjukkan titik-titik di mana kayu itu diambil gitu. Jadi ketika satu titik itu terdeteksi, contohnya ada di Indonesia, ada di Sumatera, contohnya seperti itu. Nah, satu titik itu mewakili kurang lebih 4 hektar. Nah, ketika di satu daerah di Pulau Sumatera itu ada banyak titik-titik merah, nah itu akan menjadi evaluasi bagi Eropa untuk kayu untuk industri ini apakah masih bisa kita gunakan. Kalau kita terus melakukan pembelian dari industri ini, apakah akan membahayakan lingkungan mereka begitu? Ya kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasannya. Bisa next? Ya, oke. Izinkan saya untuk memperkenalkan perusahaan kami. Kami PT Daikan Dharma Indonesia adalah perusahaan manufaktur joint venture antara perusahaan Jepang dan Indonesia, berdiri sejak tanggal 21 Oktober 2015. Jadi fokusnya awalnya pabrik ini berdiri itu fokus untuk pintu engineering fokusnya. Tapi setelah sudah lebih dari hampir 10 tahun ya, PT Daikan Dharma Indonesia itu sekarang sudah memproduksi berbagai produk, contohnya seperti wall panel, lalu juga ada furnitur. Seperti itu. Lalu untuk pasar-pasar kami, jadi Daikan Dharma Indonesia sendiri 90% marketnya itu adalah di luar Indonesia. Jadi kami fokusnya di ekspor. Ada di Eropa, terutama kami di Eropa. Lalu untuk di Asia Timur, ada di Taiwan, ada di Cina, juga Jepang. Kami juga supply ke sana. Lalu untuk di Asia Tenggara sendiri juga, kami juga ke Filipina, ke Singapura, dan banyak lain. Begitu. Untuk kapasitas PT Daikan Dharma Indonesia sendiri kami bisa memproduksi sampai 20.000 pintu per bulan. Lalu dengan tingkat TKDN-nya tadi 96,87%. Jadi mostly kebanyakan produk-produk yang diproduksi di PT Daikan Dharma Indonesia itu menggunakan produk dalam negeri sampai 96,87%. Begitu. Lanjut. Baik. Nah, seperti yang tadi sempat disinggung ya, jadi sertifikat apa aja yang sudah dimiliki Daikan, antara lain itu ada FSC, ada IFC, SVLK, TAS 24, SMETA, dan TKDN. Saya jelaskan satu-satu ini. Oke, jadi untuk FSC sendiri tadi apa? FSC itu adalah sertifikat legalitas yang sifatnya sukarela. Nah, FSC ini itu adalah sertifikat yang menunjukkan dari ini in case kayak contoh kayu pintu kami ya. Jadi bahan baku pintu kami itu dari kayunya itu dari bibitnya sampai didistribusikan di vendor hingga sampai ke kami itu terlacak jelas. Jadi bisa dilacak semuanya, ada nomornya, sertifikatnya jelas begitu. Lalu lanjut ada IFC. IFC ini sendiri adalah sertifikat pintu tahan api kami. Gitu. Jadi untuk IFC sendiri memang sifatnya
ada kebutuhan ya kami untuk di Eropa, terutama di UK, di Inggrisnya, itu untuk pintu tahan api mereka membutuhkan dengan minimal ketahanan 30 menit, kurang lebih seperti itu. Jadi dalam 30 menit api yang terjadi di samping ruangan itu ketika terjadi kebakaran, asapnya itu akan terisolasi, tidak akan bisa masuk apabila menggunakan pintu dengan sertifikat AFC dari PT Daikin Indonesia. Itu. Itu banyak ya. Gitu. Lalu untuk SVLK, sendiri tadi sudah saya jelaskan juga. Untuk SVLK adalah sifatnya wajib di Indonesia. Jadi untuk tentunya untuk PT Daikin Indonesia karena menggunakan kayu dari Indonesia sendiri, langkah awal kami ketika mengurus legalitas adalah pastinya mengurus SVLK sendiri. Begitu. Jadi sifatnya wajib. Oke. Lalu yang selanjutnya kami ada juga sertifikat PAS 24. PAS 24 ini apa? Jadi kembali lagi ini adalah kebutuhan pasar ya. Jadi kami menyesuaikan. Untuk PAS 24 itu adalah sertifikat yang ketika pintu ini, jadi ini pintu ya, fokusnya di produk pintu engineering kami. Pintu PAS 24 ini adalah pintu ketika berusaha dijebol itu aman. Jadi PAS 24 ini mewakili PAS itu lewat, aman 24 jam sehari, kurang lebih seperti itu. Ada tesnya, kami ada sertifikatnya gitu. Lalu yang selanjutnya ada Smeta Sedex. Ya, Smeta Sedex sendiri ini adalah sertifikat tentang sertifikat tentang regulasi tentang bagaimana pabrik ini mengolah tentang kebijakan karyawannya, tentang limbahnya, kurang lebih seperti itu. Bisa sebenarnya nanti teman-teman untuk pastikan cek kembali begitu ya. Lalu yang terakhir kami ada TKDN. Nah, untuk TKDN-nya sendiri kami seperti yang saya sebutkan tadi 96,87%. Jadi mostly kebanyakan produk-produk PT Daikin Indonesia ambilnya itu dari dalam negeri sendiri supply-nya begitu. Next. Oke. Kita mulai masuk ke intinya ya, oke. Jadi untuk ini saya ambil satu contoh ya, engineering door. Karena memang dari Daikin Dharma Indonesia sendiri yang paling relate itu pintu engineeringnya itu adalah produk utama kami. Apa sih kelebihannya gitu? Daripada apabila dalam kacamata ini kita bandingkan biasanya kan dengan pintu-pintu solid yang ada di residensial yang sekarang ya, gitu. Kebanyakan pakai pintu solid gitu. Nah, bedanya dengan engineering door kelebihannya apa gitu? Nah, yang pasti engineering door bisa saya sampaikan di sini itu lebih tahan lama, lebih durable gitu. Lalu juga bisa menggunakan green product karena produk-produk materialnya kami pastikan semuanya itu adalah eco-friendly gitu. Jadi produknya kategorinya green product. Lalu adjustable, bisa disesuaikan. Secara bisnis biasanya project-project itu minta beberapa ukuran yang tertentu. Jadi nggak bisa biasanya kalau pasar Indonesia itu ukuran pintunya itu kayak lebar 800 semua, 900 semua, nggak bisa. Biasanya mereka ada kayak opening ruangan tertentu yang mereka inginkan apabila mengerjakan proyek tersebut gitu. Jadi kita menyesuaikan proyek, kita menyesuaikan pasar, dan engineering door adalah menjawab kebutuhan itu gitu. Jadi bisa disesuaikan. Oke. Lalu konsisten sendiri ini karena materialnya adalah mass production ya. Jadi ketika mass production ini kurang lebih kualitasnya sama semua. Karena prosesnya sama, kita menggunakan mesin sehingga kualitas yang dihasilkan itu pasti konsisten gitu. Nah, ini yang biasanya dicari, affordable, harganya terjangkau gitu. Karena pintu dari engineering door itu materialnya itu kan disusun sedemikian rupa karena di engineering itu kan ya, engineering kan kata dasarnya adalah membuat barang dengan sebaik-baiknya dengan harga semurah-murahnya kan gitu ya. Itu adalah prinsip engineering kan. Nah, itu adalah masuk di situ tuh affordable tuh. Emang harganya terjangkau karena memang menggunakan material-material yang terjangkau juga gitu. Dari waste yang diolah kembali seperti itu. Dan juga elegan. Nah, elegan ini masuk ke desain.
Nah, desainnya itu kan biasanya untuk project atau rumah tertentu, biasanya itu ada tema-tema tertentu. Nah, biasanya itu mereka ada desain tertentu kayak minta warnanya seperti ini, garisnya seperti ini, ada groovingnya, ada corak seperti apa begitu. Nah, itu kan menyesuaikan desainnya. Jadi secara desain elegan gitu ya. Jadi bisa di custom intinya seperti itu. Oke, bisa ke next slide. Nah, ya, ini seperti yang tadi sempat saya singgung di uh, slide sebelumnya ya, perbedaan pintu solid dan engineering. Banyak Bapak Ibu perbedaannya. Bapak Ibu bisa cek ulang nanti ya. Sekarang zaman kan udah banyak ya informasi kita ada dari internet, bahkan dari sosial media juga kadang menampilkan gitu. Apa itu kelebihan-kelebihannya gitu. Nah, ini yang sebagian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk pintu solid sendiri dengan pintu engineering itu banyak perbedaannya. Salah satunya dari berat. Kalau dari pintu solid sudah sesuai dengan katanya ya, solid. Jadi itu kayu utuh dibentuk menjadi pintu gitu. Nah, itu berat banget pastinya. Beratnya itu bisa sampai 40 kilo sampai 60 kilo. Itu sesuai lapangan ya yang pernah saya tangani. Itu kurang lebih 40 sampai 60 kilo. Nah, kalau pintu engineering sendiri itu bisa di-adjust tergantung dari kebutuhan ya. Kadang saya mau pintu engineering tapi yang kokoh, mau yang full isinya gitu. Nah, itu juga akan menyesuaikan, pastinya juga akan berat. Tapi untuk pintu-pintu interior biasanya mereka kebanyakan menginginkan pintu-pintu ringan. Karena kegunaannya hanya di interior, di dalam, hanya untuk kayak pintu kamar, pintu toilet gitu. Nah, itu kan tidak membutuhkan pintu yang solid gitu biasanya ya gitu. Jadi bisa di-adjust sampai 15 kilo kurang lebih seperti itu. Jadi jauh lebih ringan seperempatnya gitu ya. Gitu. Lalu untuk struktur, nah seperti yang saya katakan tadi, kalau strukturnya solid itu penuh gitu ya. Kalau engineering itu sifatnya komposit, rangkaian. Jadi pintu engineering itu disusun sedemikian rupa sehingga menjadi spesifikasi yang sudah ditentukan di awal. Gitu. Nah, lalu dari master content. Nah, teman-teman mungkin ada yang paham ya, sudah tahu apa itu master content, atau mungkin ada yang belum juga. Jadi saya jelaskan juga. Untuk master content sendiri itu adalah kadar air yang ada di dalam kayu. Ini adalah faktor kunci ya biasanya di kayu. Ketika kayu akan digunakan di industri, biasanya itu ada moisture content tertentu. Biasanya kami pakai itu 12-11%. Begitu. Jadi ketika moisture content itu terjaga dan rendah, pintu itu tidak gampang susut. Jadi cenderungnya itu nanti kalau moisture content-nya tinggi, mereka akan gampang bengkok. Begitu. Nah, itu bedanya. Jadi kalau solid itu, kalau biasanya moisture content-nya itu tidak jaga. Gitu. Karena memang belum diproses, karena dia pintu solid. Nah, kalau pintu engineering, nah itu mereka kan kayu-kayunya itu kan diproses terlebih dahulu. Jadi dijaga moisture content-nya sampai 12%. Gitu. Jadi banyak ya untuk perbedaannya. Bisa nanti uh, dicari tahu lebih jauh, teman-teman. Lalu untuk stabilitas dimensi. Nah, ini yang biasanya menjadi keunggulan di pintu engineering gitu ya. Kalau pintu solid itu biasanya memang rentan melengkung seperti yang saya sebutkan tadi. Sudah ya. Gampang melengkung, menyusut, lalu juga sangat tergantung dengan RH atau kelembapan, juga perubahan suhu gitu. Nah, kalau untuk pintu engineering sendiri cenderung lebih stabil karena memang karena dia tadi rangkaian dan setiap rangkaian tadi itu sudah disesuaikan komponen-komponennya dari master content, dari ukuran, kepadatan gitu. Jadi yang pasti lebih stabil. Oke, bisa next. Ya, oke. Masuk ke finishing. Ya, kalau dari finishing sendiri sebenarnya kalau dari pintu solid itu bagus ya. Memang biasanya banyak apa namanya pintu-pintu finishing itu kayak pintu-pintu residensial itu masih menggunakan banyak pakai pintu solid. Uh,
Karena memang secara estetika memang serat kayu yang dihasilkan setelah selesai dipoles biasanya itu memang cantik gitu dan kesannya klasik gitu. Tapi kalau pintu engineering, karena tadi awalnya memang kita sudah bisa setting, kita bisa custom, itu pintunya itu bisa digunakan berbagai finishing gitu. Banyak ya finishingnya kalau pintu engineeringnya. Kita bisa menggunakan veneer, yang biasanya umum sekarang banyak yang digunakan itu HPL. Ada juga pintu cat, kita kenal juga gitu. Lalu kalau pintu decan sendiri itu menggunakan finishing laminate gitu. Jadi untuk laminate sheet sendiri itu adalah finishing dari decan yang biasanya kami tawarkan. Sama. Jadi sifatnya kalau pintu HPL sendiri ya teman-teman tahu lah. Kalau pintu HPL itu bagaimana? Kan untuk HPL sendiri atau seat sendiri kan juga ada corak yang menyesuaikan gitu. Jadi seratnya itu kalau saya pingin pintu engineering tapi seratnya bentuknya klasik kayak kayu gitu. Bisa. Ada opsinya banyak kok. Dari vendor-vendor banyak yang apa namanya sudah melakukan pengembangan ke arah sana. Jadi sebenarnya kalau dari penjajah engineering juga bisa buat tampilan klasik seperti itu. Gitu. Oke, lalu lanjut ke proses produksi perbedaan. Nah, ini juga yang pasti sudah berbeda sekali. Kalau proses produksinya itu sudah bisa dipastikan lama ya. Karena mungkin tergantung prosesnya juga, tapi karena dia pintu solid dan karena materialnya berat, jadi prosesnya pastinya tidak bisa secepat pintu engineering dengan proses rangkaian yang lebih ringan begitu. Jadi ya pastinya lebih susah dikontrol dalam jumlah besar. Intinya sih itu. Kalau pintu solid. Nah, kalau pintu engineering karena dari manufacturing itu memang sudah terbiasa melakukan rangkaian-rangkaian dan prosesnya gitu. Jadi secara massal itu akan lebih cepat dan lebih efisien. Kurang lebih seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ya beda-bedanya ya. Untuk aplikasi umumnya ya untuk solid biasanya memang digunakan untuk pintu premium gitu ya. Lalu untuk pintu engineering biasanya digunakan untuk interior, untuk pintu toilet seperti itu. Atau yang biasanya kalau yang di Inggris itu biasanya pintu-pintu modular. Jadi kalau kita ekspor ke Inggris pintu DKN itu ukurannya sudah paten tuh di sana tertentu gitu. Jadi kita tinggal pasang aja. Jadi modular. Jadi tinggal ukurannya itu aja gitu. Gampang produksinya gitu. Nah, secara harga juga ya seperti yang tadi saya katakan di awal ya, lebih terjangkau untuk pintu engineering daripada pintu solid. Mungkin begitu. Next. Ya, oke. Ya ini mungkin singkat saja ya. Untuk strukturnya banyak. Untuk struktur pintu engineering sudah saya sampaikan tadi. Surface-nya bisa pakai veneer, laminate. Laminate itu ada banyak. Ada PVC, ada PP, ada RPL, ada melamine. Ya, seperti itu. Lalu substrat. Nah, ini bedanya surface sama substrat ya. Kalau surface itu yang finishing yang bisa kita sentuh biasanya. Nah, substrat itu adalah konstruksi yang di bawahnya surface langsung gitu. Dia yang menempel di surface-nya gitu. Nah, itu kita biasanya pakai HMR, MDF gitu. Pakai plywood biasanya juga. Next. Nah, ini untuk core-nya. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengenal pintu engineering ya, itu mungkin nggak asing ya sama honeycomb ya. Biasanya itu untuk pintu engineering itu umumnya itu pakai honeycomb karena dia lebih ringan gitu. Tapi untuk solid juga bisa. Biasanya pakai particle board atau juga pakai blockboard gitu juga bisa. Ada juga yang ya tergantung industri ya atau project gitu. Kadang juga ada yang minta lebih ringan lagi pakai hollow core gitu juga bisa. Lalu yang terakhir ada finishing. Nah, finishing yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada cat, ada veneer, banyak gitu. Jadi sekali lagi menyesuaikan dari projectnya. Biasanya ada project tertentu yang mintanya ini maunya cat gitu, tapi dikomunikasi sama HPL kayak gitu. Gitu ya. Oke, next. Oke, jadi gimana tuh struktur produk yang sustainable? Nah, yang pastinya itu materialnya ini ya. Jadi untuk produk yang sustainable itu pasti dimulai dari prosesnya. Prosesnya itu berarti dari materialnya juga. Nah, materialnya itu jadi harus yang aman. Aman itu yang bagaimana? Aman dari hukumnya, tidak ada zat berbahaya. Biasanya itu ada juga yang dari prosesnya itu menggunakan
campuran-campuran lem yang berbahaya gitu. Seperti itu. Dan juga kalau bisa materialnya itu bisa didaur ulang. Jadi dari material layernya seperti itu, dari bahan baku. Lalu untuk proses produksinya itu pastinya eh, cari yang efisien ya. Jadi dari limbahnya itu tidak terlalu terbuang banyak begitu. Minim limbah produksi, jadi bisa diolah lagi. Banyak gitu ya. Next. Oke. Nah ini performance layer. Jadi kualitas atau umur pakainya itu kita untuk produk yang sustainable itu biasanya kita dari Daikin itu memastikan kalau produk ini adalah awet. Nah, awetnya itu gimana? Biasanya produk itu awet secara struktur atau awet secara maintenance gitu. Jadi kalau memang produk ini gampang di maintenance, kayak contohnya mudah dibersihkan gitu. Nah, itu kan akan menjadi lebih mudah ya umur produknya sendiri begitu. Mudah dirawat, stabil gitu ya. Lalu yang terakhir adalah end on life layer. Jadi untuk daur ulangnya atau pemanfaatan ulangnya itu bisa dibongkar, bisa dipisahkan lagi komponennya. Jadi materialnya bisa didaur ulang. Next. Oke. Nah, ini untuk jadi ini adalah foto pengolahan limbah yang ada di PT Dekan Dharma Indonesia sendiri. Jadi itu ada contoh pembuangan limbah di P3 sama pengolahan air limbahnya. Jadi PT Dekan Dharma Indonesia sendiri juga melakukan proses sustainable production gitu. Next. Nah, untuk Daikin Corporation sendiri, kami ada 11 plant atau 11 pabrik ya. Satu di Indonesia, seperti saya sekarang ada di Surabaya. Lalu ada 4 di Jepang, ada 2 di Kanada, ada 2 di New Zealand, dan 2 lagi di Malaysia. Gitu. Next. Oke, ya ini sekilas ya proyek-proyek kami. Jadi untuk proyek-proyek kami ada kalau di Surabaya ada di Hotel Royal Recantis, ada di Jupiter Hospital ya. Kalau di Gresik ada di Ibnu Sina. Kalau yang teman-teman yang ada di Jakarta ada di Arium Residence. Di Bekasi ada Morizen. Gitu ya, di Bandung ada Emily Sumarekon. Banyak, banyak gitu. Next. Ya, ini referensi. Oke. Jadi kalau yang ini itu adalah referensi pemasangan. Jadi maksudnya gimana? Pintu kami itu sebenarnya banyak yang ngambil gitu, tapi atas nama mereka sendiri. Jadi nggak bawa nama brand Daikin. Jadi mereka adalah pihak ketiga, tapi pintunya pakai pintu Daikin gitu. Nah itu referensinya kurang lebih seperti ini. Ada banyak, kami ada sekitar lebih dari 200 gitu. Next. Ya, ya sama ini. Next. Oke. Nah, untuk ini contoh project yang ada di Taiwan. Ya ini sekilas saja. Ada di Taichung, di Taipei, ada di Keelung gitu. Next. Ya. Nah, ini adalah contoh laporan dari recycle plastik kami. Jadi pintu ya ini saya bicara pintu dulu ya. Untuk pintu engineering sendiri dari Daiken kami packagingnya kan tidak bisa lepas ya dari plastiknya. Tapi plastik yang kami gunakan adalah plastik yang recycle gitu. Jadi hasil dari daur ulang plastiknya. Dan kami juga sudah menggunakannya dari tahun 2023 menerapkannya sampai sekarang. Jadi kurang lebih 3 tahun gitu ya. Sudah sekitar 8 ton ya kayaknya sistem recycle kami. Next. Ya ini sama. Itu laporan sampai akhir tahun 2025. Next. Nah ini Bapak Ibu, jadi contoh pintu engineering yang menggunakan pintu recycle kami. Jadi di situ disematkan ya logonya recycle, LDPE-nya. Jadi bentuknya segitiga panah, terus ada simbolnya angka 4 gitu. Nah itu contoh packaging yang menggunakan plastik recycle dari PT Dekan Indonesia. Next. Nah, oke. Oke, ya betul. Nah, jadi
Peluangnya bagaimana? Jadi ketika furnitur itu sudah eco-friendly, itu akan bergeser ya marketnya. Marketnya itu menjadi market premium gitu. Kenapa marketnya menjadi premium atau menjadi lebih spesial gitu ya? Karena satu, permintaan global itu terus meningkat. Konsumen itu sekarang terutama yang di luar ya, ya ini prakteknya ada di Eropa itu memang mereka sangat peduli dengan lingkungan gitu. Jadi dengan dari persyaratan mereka sendiri juga sudah mewajibkan eh, sertifikat-sertifikat seperti FSC, EUDR tadi gitu yang dimiliki oleh Indonesia gitu. Jadi untuk peluangnya bagi Indonesia, industri Indonesia bagaimana? Jadi karena Indonesia memiliki sumber daya kayu yang melimpah, yang kuat gitu ya. Jadi potensinya sebagai supplier itu sebenarnya besar sekali. Tinggal kita bagaimana memprosesnya, dapat materialnya, lalu meminimalisir limbahnya. Jadi nanti kan semua itu kan berkaitan ya. Jadi kita bisa melampirkan laporan-laporan itu kalau kita itu sebenarnya sudah eco-friendly gitu. Next. Oke, kita masuk fase terakhir. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus pilih material kayu yang legal. Itu sudah pasti. Yang legal dan sustainable. Yang kedua, kita harus gunakan pintu engineering door yang stabil dan efisien. Nanti akan saya jelaskan di lain waktu mungkin ya, bagaimana detail-detailnya seperti itu. Ini pemaparan saja. Lalu yang ketiga, pahami struktur pintu sebelum membeli atau memproduksi gitu. Jadi biasanya kita kalau dapat project itu kita pahami dulu nih kegunaannya nih di mana, apakah di outdoor atau di interior seperti itu. Karena akan beda materialnya nanti. Lalu yang keempat, gunakan pintu sesuai arah penggunaan fungsi. Tadi yang saya jelaskan. Lalu yang kelima, praktekkan sustainable design. Nah, dari desainnya ini juga harus sustainable nih, jadi dari perencanaan ya. Next. Nah, apa yang harus kita hindari? Yang harus kita hindari adalah jangan gunakan pintu solid wood untuk area ekspansif ya, gitu. Lalu yang kedua, jangan asal pilih core pintu. Nah, ini pengaruh sekali untuk uh, project ya. Jadi ketika project massal, kita salah pilih, salah desain, jadinya nanti akan fatal. Lalu jangan mengabaikan legalitas kayu. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan memilih material tanpa memperhatikan life cycle. Jadi umur penggunaannya, jadi bisa terukur. Lalu yang terakhir, jangan melakukan engineering door seperti solid door, karena itu sudah pasti berbeda. Begitu ya. Next. Oke, ini pesan-pesan kepada generasi muda atau desainer-desainer muda ya. Menjadi desainer itu kita harus bertanggung jawab secara ekologis. Lalu kita harus memilih material yang sustainable, sudah pasti. Lalu mengedukasi klien kita di masa depan agar paham apa itu sustainable design, sustainable product, green product, agar mereka juga bisa apabila melakukan atau mendapat project itu kita arahkan ke sana gitu, bisa ke situ. Lalu yang terakhir, mengadopsi teknologi material modern. Jadi setiap desain yang kalian buat adalah jejak yang kalian tinggalkan di bumi. Seperti itu. Next. Oke, ada pertanyaan? Wah, terima kasih Pak Sadam untuk materi hari ini. Berdaging sekali ya kalau kita bicara tentang produk. Wah, hari ini utamanya pintu ya Pak ya. Iya. Jadi teman-teman mungkin yang baru bergabung, yang mau bertanya silahkan boleh angkat tangan, mungkin bisa secara live atau yang mungkin malu-malu bisa via chat inbox. Saya boleh bertanya dulu nggak Pak Sadam? Saya Oh tertarik iya, ini. boleh Bu, silakan, silakan. Boleh ya, mungkin saya mau mulai dulu ya. Kalau melihat industri saat ini nih Pak, eh, untuk sustainable sendiri itu udah jadi kebutuhan atau hanya value tambahan? Karena kalau kita ngelihat regulasinya di beberapa negara itu kan punya regulasi masing-masing ya Pak ya. Kalau tadi kita melihat sekilas dari apa yang dijelaskan oleh Pak Sadam bahwa kalau kita mau eh, ekspor ke Europe misalnya, ternyata mereka punya regulasi sendiri, Jepang punya sendiri, lalu kemudian mungkin ke US punya sendiri lagi gitu. Menurut Pak Sadam nih yang sudah mungkin bertemu dengan banyak klien ya yang dari luar luar negeri ya, itu saat ini tuh benar-benar jadi kebutuhan atau cuman value tambahan aja gitu?
ketika kita mau mendistribusikan atau memproduksi pintu ya, untuk saat ini mungkin pintu ya, tapi mungkin bisa berlaku ke yang lain. Ya, Gimana Pak Sadam? Mungkin bisa oke. memberikan info, insight buat kita. Ya, kalau dari saya sendiri ya, eh Eko atau sustainable sendiri itu mungkin udah bukan menjadi branding Bu ya, tapi sudah masuk ke kewajiban ya, apalagi seperti PT Dekan Dharma Indonesia sendiri itu sudah wajib tuh, wajib kalau Hmm. kami apa namanya mau menyuplai ke pasar mereka gitu ya. Jadi eh, dalam kategori ini PT Dekan Dharma Indonesia itu sudah menjadi kewajiban gitu. Eh, Branding iya, sebagai branding juga iya, tapi juga untuk sustainable-nya sendiri ini sudah menjadi kewajiban dari PT Dekan Dharma Indonesia karena ya dari Eropanya sendiri sudah mewajibkan begitu. Kurang lebih seperti itu Wah, Bu ya. Jadi memang kalau udah dari Daiken sudah semua. wajib tuh Bu. Berarti udah ini udah SOP ya kalau kita bicara ya. Iya betul. Standar standar operasional produksi ya. Ini ada beberapa pertanyaan ini Pak Sadam, boleh saya Oh bacakan? iya boleh Bu. Ah, Ini sudah banyak ternyata ya. Oke, dari oh, Jojo. aja Bu ya. Oke. Boleh boleh boleh. Kenapa engineering door lebih stabil oleh perubahan suhu dan kelembapan kalau dibandingkan dengan solid wood? Nah, ini mungkin Oh saya bacakan oke. satu ya. Oh ya. Kenapa? Mungkin bisa saya jawab begini. Karena untuk pintu solid wood sendiri itu tapi seperti yang saya terangkan tadi ya, tergantung prosesnya sebenarnya Bu. Tetapi kalau pintu engineering itu yang membedakan adalah pintu engineering itu kan adalah engineering gitu ya. Dia adalah komponen-komponen yang disusun lalu dijadikan sebuah produk gitu. Nah, material-material susunannya ini ketika kita akan produksi, mereka itu diproses terlebih dahulu. Jadi, ketika diproses terlebih dahulu itu akan ada banyak aspek-aspek yang diperhatikan seperti MC-nya, dari survei skornya sampai apa namanya finishingnya itu semuanya diperhatikan sehingga MC-nya itu terjaga di bawah 12% gitu. Itu satu untuk kalau yang biasanya menjawab pintu bengkok. Lalu untuk kelembapan gitu ya, itu juga sama sebenarnya sama karena eh, dia adalah rangkaian. Nah, rangkaian ini kan kualitasnya dari ketika kita memilih vendor atau eh, sumber sumber material. Nah, itu kan sudah kita pilih tuh. Jadi harus seperti A, B, C, D harus terpenuhi nih gitu. Jadi ketika A ini sudah oke, B ini udah oke, C ini udah oke. Contohnya kayak MC, terus habis itu ada kayak kepadatan kayunya harus berapa gitu. Nah, itu akan mendukung performa produk ini ketika terkena paparan suhu, paparan kelembapan gitu tadi ya. Mungkin seperti itu. Karena dia itu disusun dari setiap komponennya dan komponennya itu sudah terjaga kualitasnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Pak Sadam. Ini ada pertanyaan lagi ya Pak. Saya bacakan dari Handoko. Selain tampilan luarnya yang estetik, hal teknis apa aja yang wajib dicek desainer sebelum pilih pintu buat suatu proyek? Contohnya, saat lebih cocok milih pintu engineering dibandingkan pintu kayu asli atau kayu solid. Mungkin boleh Oh, diberikan oke. inputan. Ini Teknis lebih apa ke yang wajib dicek? sharing ya. Ya, oke. Ha. Oke, kalau pertimbangan dari desainer biasanya kalau konsultan-konsultan itu kan mempertimbangkan itu dari proyeknya nih. Tipe proyeknya proyek apa? Apakah ini gedung, apartemen, hotel, residensial, ini beda semua nih kan, empat kategori ini. Atau sekolah, sekarang yang lagi rame itu kan sekolah rakyat Bu ya, proyeknya banyak tuh Bu, itu banyak tuh. Nah habis itu, nah itu tergantung sekali. Nah ketika kita sudah tahu proyeknya apa, nah yang kedua kita harus tahu proyek kita ini akan diposisikan di mana. Contohnya kalau pintu atau furniture, itu biasanya kan ada penggunaan untuk eksterior atau interior. Nah, untuk eksterior dan interior pastinya berbeda dari komponen material. Nah, dari situ aja kita sudah tahu nih sebagai desainer. Oh, kalau pintu kita akan gunakan di interior, oh sepertinya kayak nggak usah pintu yang berat-berat banget. Nggak usah yang tingginya 3 meter, nggak usah. Karena dia itu gunanya interior gitu. Eh,
Sebaliknya kalau eksterior juga hal-hal apa aja yang nanti kalau eksterior ini apabila produk ini digunakan akan bisa menjadi apa ya, bukan kendala, tapi yang bisa menunjang life cycle-nya produk ini agar bisa awet atau tahan lama gitu. Jadi dari materialnya itu harus eh, dipikirkan juga. Dari desainnya kan jadi materialnya diperhitungkan, lalu posisinya begitu ya. Terus proyeknya apa? Lalu juga banyak sebenarnya ya aspek-aspeknya ya. Kalau ingin lebih detail lagi, kalau dari risk management Daikin Dharma Indonesia sendiri juga kita sampai survei lalu kita cek apa namanya kayak kelembapannya gitu, jaraknya dari pantai sampai seperti itu. Betul, Kurang lebih Pak. begitu ya. Bisa Biasanya gitu sih, saya saya pernah share ada gitu. pengalaman juga waktu ada project yang dekat pantai ya, Bali, kemudian Rembang, Pati, itu pertimbangannya banyak sekali, bahkan sampai ke fittingnya segala macam tuh permintaannya jangan sampai ini yang nanti menimbulkan korosi atau Iya, iya. karat ya di kemudian harinya ini contohnya di fitting. Kalau di solid pun juga sama ya Pak. Kalau kita zaman dulu, orang-orang zaman dulu kalau bikin pintu kan pakai solid, nanti lama-lama kembang susut ya kan mulai Ya, mulai harus diserut lagi gitu atau crack di sambungan-sambungan itu mungkin karena ini inovasi ya perkembangan tuh terus jalan ya jadi kita mencari solusi mana yang paling bagus ya yang lebih tahan lama gitu ya secara dari iya. tampilan juga dari kekuatan mungkin buat tambahan juga kalau misalnya pintu juga pintu utama rumah mungkin akan berbeda dengan pintu-pintu kamar gitu ya Pak pengalaman Pak Sadam Iya, ya. betul. Iya, Nanti betul. akan keluar speknya pasti akan berbeda juga ya Pak ya. Oke, ini Iya, saya secara bacakan lagi. kegunaan juga karena berbeda Bu ya. Jadi spesifikasi Betul. pasti berbeda. Hmm. Kalau main interest kan menunjukkan di bawah dari yang punya rumah pasti akan berbeda desainnya sama yang kamar-kamar ya. Iya. Oke, saya coba bacakan lagi. Ada lagi nih. Semisal nih ada klien yang menginginkan tampilan kayu alami, tetapi tetap sustainability. Material apa yang cocok Pak dan mengapa? Oke. Ini sebenarnya produknya masuk ke Daikin sekali Bu ya. Jadi untuk jadi untuk owner nih biasanya owner nih yang udah masuk apa namanya kalau pingin-pingin gitu. Owner pinginnya pintu utama dia kelihatan seperti kayu alami gitu, tapi tetap sustainable. Nah, dari desainer sendiri itu bisa menawarkan ya dengan pintu engineering. Sudah pastinya pintu engineering kalau sustainability, tapi finishingnya seperti yang saya sempat katakan tadi, itu sekarang itu kayak HPL atau laminate. Sebenarnya kalau pingin paling mirip sebenarnya pakai veneer. Tapi veneer juga karena dia dari kayu ya, sebenarnya kalau saya pribadi jadi kurang sustainable gitu. Jadi kalau pingin yang mudah dirawat, mudah dibersihkan, itu kita bisa pakai finishing laminate, contohnya seperti HPL, polypropylene, PVC seperti itu. Jadi ketika pintu itu sudah dipasang, akan mudah dibersihkan. Jadi kan lebih sustainable gitu. Nah, untuk seratnya, nah sekarang itu udah banyak kok vendor-vendor sekarang itu yang mengembangkan apa namanya coraknya atau desain HPL-nya. Contoh HPL deh ya. HPL itu bentuknya itu udah seperti mirip banget kayak kayu. Proses mereka kan printing ya, mereka kan di printing gitu dengan corak yang sangat mirip dengan kayu. Jadi ketika itu akan menjadi mass production, itu akan sangat lebih similar ya, lebih stabil desainnya begitu. Itu juga kelebihan dari pintu engineering karena lebih sama, lebih konsisten desainnya, gitu ya. Saya rasa sekarang kalau desain juga berjalan seimbang ya antara industri terutama dengan material. Kalau ngomongin HPL banyak banget ya Pak ya. Jadi Iya Bu, motifnya sekarang emang tuh lagi kita variasinya jadi bermacam-macam, idenya juga jadi banyak. macam-macam. Satu vendor aja udah pasti punya banyak wood grain ya. Kita katakan itu kalau yang corak kayu itu namanya wood grain itu udah lebih dari 10 Macam 50 ya. banyak kok. Iya. Kita Oke, tinggal ada sebagai lagi desainer Pak ya. pintar-pintar memilih gitu. Iya. Ada lagi nih Pak ya. Banyak ini Pak. Wah, banyak yang tertarik nih sama sustainable ya. Pak Sadam tadi ada pengolahan limbah. Oke. Apakah ada perbedaan yang mencolok dalam hal pengolahan limbah antara sustainable product dengan produk biasa? Kalau ada perbedaan prosesnya bagaimana, Pak?
Nah, ini menarik Oke, ini ya, karena kita sekarang oke. lagi rame-rame nih pengolahan limbah tidak hanya diproduksi ya, rumah tinggal aja semua lagi gerakannya tuh semua mengolah limbah ini Pak. Ayo, kalau dari Ya, industri ya. gimana Pak? Karena pasti kan kapasitasnya banyak ya kalau di Daikan ya, Ya, produksinya kan luar biasa oke. itu. Kalau pertanyaan tadi kan bedanya produk yang tidak sustainable sama produk yang sustainable limbahnya ada bedanya nih enggak gitu ya. Kalau saya secara pribadi ya, secara pengelolaan limbah kayaknya nggak ada bedanya ya. Karena limbah itu adalah sisa dari proses. Nah, ketika menjadi sisa dari proses, bentuknya kan akan macam-macam tuh ya. Saya rasa itu ketika produk itu tidak sustainable, ini kita katakan dalam hal ini produknya biar sama ya, ini kayu gitu ya. Kayu yang tidak legal dan legal itu bentuknya kan sama gitu. Jadi secara bentuk dan prosesnya itu kayaknya sama ya, secara pengolahannya. Tetapi yang membedakan ketika kita mengolahnya dengan benar, itu akan apa namanya? Secara efisiensi. Jadi limbah ini nggak semerta-merta ketika menjadi limbah akan langsung dibuang, nggak juga gitu. Kita bisa memilah lagi mana yang bisa digunakan lagi. Jadi didaur ulang. Jadi produk-produk yang sustainable itu bisa didaur ulang kan salah satunya gitu. Nah, produk-produk ini ketika menjadi limbah dan ketika bisa didaur ulang, jadi kan pisah-pisahkan dulu, terus kita cari tahu nih mana yang bisa digunakan lagi, mana yang memang udah nggak bisa harus dibuang. Dibuang pun sekarang juga biasanya kalau dari pabrik itu sudah sampah, di industri lain masih bisa jadi produk lagi. Nah, kita bisa jual. Nah, itu kan menjadi perputaran roda ekonomi sendiri ya di satu sisi, tapi secara sustainable produk itu yang tadinya kita jadi sampah di tempat lain didaur ulang gitu. Jadi lebih pintar-pintar dari pengolahannya. Mungkin seperti itu Bu Isti. Terima kasih Pak Sadam. Sudah cukup menjawabkah? Sepertinya juga yang punya industri kecil-kecil juga lagi buka mikir ini potongan-potongan multipleknya kecil-kecil mau dibikin apa nih? Bisa jadi kayak barang kecil-kecil ya. Itu bermanfaat sekali sih kalau kita ngelihat yang dijual-jual itu sudah jadi karya yang aneh-aneh. Mungkin beda Iya, dengan kan bisa jadi produk dasar lagi ya Pak ya, jadi material dasar lagi ya. iya Oke, ini betul. ada lagi dari Mbak siapa ini? Stephanie. Halo, izin Oke. bertanya. Jika desain mengusung konsep eco-friendly, aspek apa yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih sistem pintu? Terima kasih. Monggo Oke. Pak, pintu ini. Itu ini ya. Jadi ketika sorry bisa diulang Bu untuk Oke. mengusung eco-friendly terus. Ah, jika desain mengusung konsep eco-friendly, aspek Oke. apa yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih sistem pintunya? Terima Oh, kasih. oke, 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 oke. Aspek utama apa ya? Oke. Kalau sistemnya eco-friendly, ini kita bicara secara material dulu. Kalau secara material pastinya kita pakai material yang sustainable. Seperti itu. Jadi materialnya itu kita pakai yang material yang legal, bersertifikat, itu secara material ya. Lalu secara prosesnya sendiri, itu ya yang tadi kita bahas barusan itu ya, yang bisa didaur ulang, hemat energi, efisien, seperti itulah ya. Lalu secara fungsi juga kita harus perhatikan itu pintunya itu kita cermati lagi. Jadi fungsinya di mana di internal eksternal. Tadi juga udah kita bahas juga sehingga life cycle-nya ketika itu sudah didesain dengan tepat, kita tahu di mana, kita tahu materialnya yang cocok apa, itu akan menjadi lebih awet begitu. Sehingga ketika apa namanya kita sebagai desainer dapat konsep nih, oh ini mau menjadi yang eco green gitu ya. Contohnya nih. Terus habis itu proyeknya seperti ini gitu, ada di contoh di apartemen gitu. Ya udah kita bikin konsepnya dari awal dulu. Jadi dari prosesnya, pemilihan materialnya, lalu desainnya, finishingnya, semuanya itu juga mengartikan dari materi-materi yang tadi sempat saya singgung ya, dari legalitas, lalu bisa didaur ulang seperti itu. Mungkin detailnya Bu ya. Ya. Mungkin kalau bicara nanti sambungnya dengan desain bisa, kalau Mbak Stephanie nanti punya desain, punya project bisa konsultasi dengan Dekan ya. Ini projectnya di sini nih Pak, gitu kan. Kayak tadi kita bicara, kita juga pasti Dekan ada pertimbangan di daerah mana ini, ya kan? Kalau kita bicara memang daerah yang dekat pantai itu
sangat berpengaruh karakteristiknya buat kita nentuin sistem pintunya juga ya Pak ya. Nanti Iya, betul, Bu. apa sampai ke fittingnya segala macam pasti Daikin juga punya pertimbangan ya. Tidak Ya, hanya kami juga material untuk dasar saja. case-case tertentu, untuk seperti yang di pinggir pantai yang ekstrim-ekstrim gitu, kita juga ada penanganan khusus gitu ya dari pengalaman-pengalaman proyek yang sudah ada gitu. Seperti itu. Jadi memang baik sinergi antara desainer dan produksi ya Pak, supaya menghasilkan barang yang Biar bisa cocok nih konsepnya, apa dipertanggungjawabkan yang ya. dimau sama yang dijadikan. Heeh. Ya, betul. Oke, ini ada lagi dari Yahya. Izin bertanya, Pak. Ketika kita menggunakan engineering wood, apakah keuntungan yang kita terima dibandingkan menggunakan solid wood dari segi keberlanjutan lingkungan? Terima kasih. Oke, keuntungan menggunakan engineering wood ya. Oke. Untuk keuntungannya mungkin dari penggunaan kayu ya. Jadi secara penggunaan kayunya itu kan yang pasti menjadi lebih efisien. Karena kita menggunakan engineering wood, itu kan engineering wood maksudnya itu kan kayu yang sudah diproses nih. Mungkin bisa jadi dari waste, dari kayu solid yang sudah ada itu diproses lagi menjadi engineering wood seperti itu. Contohnya seperti particle board, MDF itu kan adalah produk-produk yang apa namanya menggunakan dari waste kayu lalu diproses kembali seperti itu. Lalu juga untuk eh, sustainability, kita juga kalau pakai engineering wood karena kita tadi pakai kayu yang sudah didaur ulang, kita juga mengurangi penebangan hutan. Seperti itu. Jadi karena kita mengurangi penebangan hutan, untungnya kita sebagai kita yang tinggal di lingkungan sekitar itu jadinya apa namanya kayak efek greenhouse-nya atau karena kayunya ini masih terjaga gitu ya, tidak semuanya semerta-merta langsung dipotong gitu kan, jadi lebih lebih asri gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu Bu ya. Ya, mungkin bisa saya tambahkan ya. Mungkin kalau dari satu pintu itu, yang kalau kita full menggunakan solid wood, mungkin prosentasenya akan lebih banyak dibandingkan kita menggunakan engineering ya Pak ya. Saya rasa Oh iya itu juga betul-betul penggunaan saya rasa materialnya teman secara kayu. ya secara dasar ya. Karena saya Ya, rasa engineering wood ini sudah berapa tahun nih, sudah banyak yang menggunakan sistem demikian. Karena salah satu tadi ya keberlanjutan lingkungan, lebih ramah lingkungan lah kalau kita bilang ya, lebih paling ramah lingkungan, mudahnya. betul. Oke, ini ada dari Mas Aril. Mau izin bertanya, Pak. Gimana caranya meyakinkan klien biar memilih produk bersertifikat FSC atau SWLK, meskipun harganya mungkin lebih tinggi ya. Soalnya kebanyakan orang kan pasti cari yang lebih murah, namun pengen dapat kualitasnya yang bagus gitu. Gimana, Pak? Pusing ya, Pak ya? Ya, Pak. Oke, itu tadi saya bantu jawab Bu Ada ya. kan? Oke. Ada loh klien-klien yang seperti ini. Banyak kan masa Ada saya Bu, maunya ada. murah tapi bagus ya kan. Kalau desain maunya murah tapi cepat. Nah, itu biasanya seperti itu. Gimana Pak Sadam, monggo? Oke. Mungkin untuk pendekatannya Bu ya ke customer itu mungkin bukan dari harga Bu ya, tapi dari value. Jadi kita jelaskan value-nya gitu. Jadi ketika kita bicara sama klien, biasanya itu mereka mungkin memang ada budget, tapi ketika kita yakinkan mereka kalau value dari produk engineering ini apa namanya bahwa ini adalah aman. Contohnya dari sisi hukum, hukumnya aman, jadi nggak akan ada masalah di kemudian hari. Lalu dari segi kesehatan gitu, proses untuk engineering wood sendiri kan sekarang kan bermacam-macam. Ada yang kayak contohnya ya, di Daikin itu ada tingkatan-tingkatan untuk lem. Nah, lem sendiri yang digunakan di engineering produk sendiri itu ada tingkatannya kayak ada E0, E1. Sehingga ketika campuran kimia yang dituangkan di produk ini semakin sedikit, maka akan semakin aman. Jadi tidak beracun gitu penggunaannya gitu. Juga untuk sekarang tapi udah banyak sih Bu ya kayaknya developer itu yang eh, secara kebutuhan memang secara konsep mereka kebutuhannya juga udah pakai apa namanya yang bersertifikat gitu. Lalu juga, nah ya kembali lagi customer kami gitu yang ada di Eropa itu juga sudah mewajibkan gitu. Jadi secara kebutuhan kita untuk mewajibkan apabila memang customer ini tidak
tahu ya, masih awam gitu sama produk FSI ya, kita yakinkan value-nya begitu. Lebih tekankan di value-nya. Kalau kita itu menggunakan prosesnya itu secara bertanggung jawab, bisa didaur ulang kayak begitu. Iya, kalau kita bicara tentang klien yang di luar itu mereka sangat concern sekali ya dengan sustainable dan eco-friendly ini ya. Mungkin sudah bisa cukup menjawabkah? Karena itu tadi adalah sesi pertanyaan yang terakhir ya teman-teman. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang kepengen lebih tahu lagi atau di sini nih punya proyek-proyek yang mau dibantu dengan Pak Sadam dan tim dari Dekan nanti bisa ini ya Pak ya, ada IG-nya ya Pak, Dekan Doors ya Pak. Ada. Nanti bisa dicek di Instagram ya, dekendorse.id. Bisa teman-teman nanti Dekendorse.id ya teman-teman. Nanti kalau kunjungi. mau bertanya bisa ke situ untuk produk-produknya Dekan. Apa lagi? Nah, jadi kita kunci dan kita tutup dulu pertanyaan untuk sesi pertama. Pak Sadam, terima kasih untuk ilmunya. Mungkin Terima kasih ilmu Bu ini Isti. pasti bermanfaat sekali buat bagaimana mengolah limbah juga. Itu juga penting sekali. Bagaimana apa, apa ya namanya? Aduh, kok jadi belibet sih saya ngomongnya. Meyakinkan Meyakinkan klien customer, ya betul. ya, bahwa kita sudah memikirkan sejauh ini, maka kemudian harga ini worth it enggak gitu kan? Karena kita bicara tentang keberlangsungan ya, produk yang bisa dipertanggungjawabkan, istilahnya seperti itu ya. Betul. Oke, ini untuk sesi kedua, kalau kali kita bicara tentang industri ya, mungkin yang kedua ini lebih ke personal, mungkin kita akan lebih ngulik ke sisi desainer, lalu kemudian dari desain menjadi produk nyata. Nah, ini menarik ini. Kalau kita bicara hari ini, Sobat Atpika, Atpika itu adalah akademi vokasi yang memang banyak fokusnya adalah teman-teman yang kuliah di sini itu banyak prakteknya juga. Dengan Dekan udah berapa kali ya Pak ya? Kita ya? Udah 2 kali kayaknya Bu ya. Dua kali ya kemarin praktek ya. Dekannya ke Semarang, berarti next mungkin Pak Kaprodi mungkin ada di sini bisa memberikan nanti peluang buat teman-teman Atpika ke Surabaya ya Pak. Harus lihat. Saya sih penasaran dengan pengolahan limbahnya itu justru. Boleh Bu, boleh. Nanti ditunggu Beda-bedakan sama itu. tim backend. Bener. Kayak sampai plastiknya untuk packingnya pun harus recycle juga kan ya. Betul. Jadi bisa dipertanggungjawabkan sampai packing aja benar-benar dipertimbangkan banget gitu. Iya Oke, Bu. yang kedua adalah narasumber kita kedua adalah mahasiswa Pika. Sebenarnya kalau dibilang udah lulus belum ya? Sih ya, belum ya. Saya digeleng-geleng sama teman-teman ini yang ada di kampus. Albert, Albert ini mahasiswa Atpika yang sudah lulus karena anak ini sudah TA duluan. Mas Albert ini udah TA duluan. Tapi udah gabung ya. Halo Albert. Ini sudah lulus dan sedang bekerja. Aduh, kita mengganggu waktunya ini tapi untuk sharing-sharing ya. Suaranya Mas Albert belum masuk. Halo, udah masuk belum nih? Udah masuk Oke, belum? udah masuk Mas Albert. Pak Sada, saya akan switch dengan Mas Albert ya siang ini. Mungkin sambil Oke, siap Bu. menyimak nanti Terima kasih Bu. Pak Sadam juga akan menasihati. Terima kasih Pak Sadam. Terima kasih tim Daikon yang sudah bergabung. Siang ini saya akan lanjut dengan Mas Albert. Mungkin kenalan dulu kali ya Mas Albert ya. Apa kabar Albert? Albert ini ada di Surabaya. Suaranya Mas Albert belum masuk. Halo, masuk belum? Halo, Kurang keras Mas Albert. Mungkin kurang kerasa. Halo, kan suaranya. masuk nggak Bu? Sudah oke ya. Oke. Kurang keras. Ini soalnya saya pakai HP ini Bu. Oh iya. Nyambi Ya. nih ya. Sudah izin Iya. pimpinan kan ya? Aman ya? Aduh, Oke, aman, kalau tadi kita bicara tentang material dari sisi produksi, kita akan bicara tentang proses pengolahan dari sebuah desain. Bagaimana sebuah ide sederhana dikembangkan jadi karya, terus bagaimana eksplorasi material yang kayak hari ini Mas Abid akan bicara tentang rotan ya Mas ya. Nah, ini beda lagi nih materialnya ya. Untuk yang sesi pertama dan sesi kedua. Menggunakan material rotan yang menjadi peluang nyata. Bahkan sampai udah dipamerin ini ya, Mas, menang pameran ini ya di IVINA kemarin ya. Wah, menarik ini.
syukurlah. Terus sustainable itu juga bukan milik industri besar juga, tapi di industri kecil pun kita juga bisa. Gimana proses belajar, eksplorasi. Oke, Mas Albert, ini juga alumni Atpika. Belum alumni sih ya, belum wisuda. Wah, keren. Sudah, Ibu. Mas Albert ini sudah menempuh kuliah hanya selama 2,5 tahun loh teman-teman, dan sudah langsung bekerja. Wah, ini luar biasa. Dan teman-temannya yang kemarin sidang juga ada yang besok Agustus sudah berangkat kerja. Jadi memang Ah, luar biasa ya kalau sekolah di Atpika itu. Ini belum lulus aja, belum wisuda, sudah kerja duluan ini ya. Keren, puji keren Tuhan. Mas Albert. Congratulations ya Mas Albert. Ini siang ini kita sela dulu waktu bekerjanya. Terima kasih untuk Mas Albert di Woodban ya Mas ya. Ya, betul, Bu. Terima kasih untuk Woodban yang sudah boleh menculik sebentar Mas Albert untuk sharing sama kita-kita ya. Heeh. Saya sudah lama nggak ketemu Albert ya Albert ya. Terakhir sidang Iya, itu Bu. ya. Habis itu kita nggak Iya, ketemu betul. ya. Oke. Oke. Mungkin langsung bisa kita kasih waktu untuk Mas Albert, mungkin bisa perkenalan dulu atau langsung mau membahas tentang karyanya yang luar biasa ini. Terima kasih Mas Oke, Albert waktunya dan waktu kami persilahkan. Silakan. siap. Terima kasih, Bu Isti. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Albert. Nah, mungkin kalau ada yang belum kenal, saya mahasiswa Atpika, ya masih mahasiswa hitungannya, masih belum belum lulus sih, belum nunggu wisuda aja. Oke, di topik kali ini tuh aku akan bawa tentang laras rasa dia. Jadi laras rasa itu apa? Itu aku desain ya, desain rotan, nanti itu berbentuk kursi. Nah, bentuknya gimana? Nah, lanjut nih. Lanjut slide-nya. Nah, gimana sih ide awal dari pembuatan rotan ini? Pasti ada ide-ide awal nih. Nah, untuk mungkin fun fact ya. Dulu aku ikut acara Asmindo, terutama di Asmindo Furniture Design Competition tahun 2025 berarti ya. 2025 kemarin itu, aku awal itu milih kursi kayu. Kursi kayu yang monoton lah, yang seperti apa ya, seperti kebanyakan kursi kan ya kotak apa-apa lah. Nah, namun di sisi lain saya mikir kenapa nggak milih yang di luar kayu gimana? Kenapa nggak milih bahan yang lebih apa unik dan lebih istilahnya sustainable, ramah lingkungan? Kan kalau kayu kita kan mungkin kondisi hutan semakin banyak ditebang dan pasokan rotan kita tuh masih banyak. Nah, maka dari itu saya memilih rotan karena itu. Karena di sisi lain masih banyak pasokannya dan juga sisi lain rotan itu memiliki kelenturannya sendiri. Nah, lanjut. Nah, oke ini. Ya, pertumbuhannya juga cepat sih. Pertumbuhannya juga cepat dan kalau misal dibilang mudah dibentuk, mudah banget dibentuk. Kita kan masuk ke steam bending tuh. Ke steam bending, rotan bahan baku rotan mentah, dikupas, habis itu masukin ke steam bending itu dia ada alat berbentuk tabung. Nah, tabungnya itu nanti dipanaskan, uap air yang ada di tabung itu akan melunakkan serat-serat rotan itu. Nah, jadi waktu dikeluarkan rotan itu kan bisa apa? Bisa melengkung banyak itu. Jadi melengkung bentuk-bentuk yang unik-unik itu. Nah, di situ yang menjadi hal yang unik ya dibanding kayu ya. Lebih mudah memang. Lanjut. Nah, seperti yang tadi saya bilang, karakteristik rotan itu elastis dan bobotnya cukup ringan. Itu mungkin bisa teman-teman lihat di postingannya Atpika, mungkin kursi yang saya desain kan terlihatnya gede tuh, terlihat besar. Cuman itu teman-teman bisa angkat lebih ringan daripada kursi-kursi kayu ya. Memang karena rotan
Rotan masa jenisnya memang beda dari kayu, dia lebih ringan dan juga lebih lentur. Oke, lanjut. Nah, ini yang bagian dua. Mungkin ini saya bisa sharing-sharing banyak di sini. Bagian dua ini pertama riset dan eksplorasi. Mengapa saya memilih rotan ya karena bahannya itu masih banyak, masih masif sekarang di Indonesia dan juga cukup elastis dan mudah dibentuk sehingga kita bisa eksplor bentuk-bentuk yang unik, bentuk-bentuk yang aneh mungkin dan mungkin yang belum belum pernah ada. Nah, beruntung banget waktu itu saya ketemu teman-teman baik dari Diobeni ya, Diobeni Mebel itu. Saya ketemu dengan mereka baik dan juga dibantu lah, dibantu untuk membuatkan desain prototipe rotan ini. Nah, proses riset itu nggak berjalan secara langsung ya, nggak secara langsung. Oh, habis ini jadi desain ini dah, nggak. Itu bukan kayak gitu. Jadi ada trial and error-nya ada. Jadi pertama itu saya desain rotan itu diameternya 20. Nah, ternyata di diameternya 20 itu terlalu kecil sehingga dibesarkan menjadi rotan diameternya 26 mili. Itu saya makainya rotan, kalau nggak salah rotan Manau, Manau atau Manola. Itu yang umum dipakai. Rotan Manau, rotan Manola itu yang umum dipakai untuk proses pembuatan furnitur ya. Ada juga rotan jawit, itu biasanya kita pakai untuk anyaman. Rotan jawit kulitnya itu dikupas, digunakan untuk menganyam sambungannya, sambungan dowel, rotan, ditutup oleh jawit. Habis itu ada rotan core. Rotan core kita pakai di bagian bawah kursi itu. Untuk bagian rangka bawahnya itu nanti. Itu. Jadi cukup cukup apa ya, seru ya, cukup seru ya. Jadi kita juga sering hubung-hubungan dengan pihak sana, R&D sana. But ini kayaknya kurang deh. Oh, oke. Kita bikinkan lagi. Saya bikinkan lagi desain ini. Penyesuaian desain dan juga penyesuaian konstruksi-konstruksi lainnya untuk memperkuat desain ini. Nah, mungkin kalau dari ide ke produksi, saya sebagai desainer yang awal ya, mesti yang desainer yang awal-awal ini kan kita desain berdasarkan imajinasi kita ya. Ya saya desain berdasarkan inspirasi, inspirasi ombak atau akar. Nah, mungkin di dalam desain itu terlihatnya bagus ya, terlihat bagus, tapi belum tentu bisa dibuat atau belum tentu itu kuat waktu dikonstruksi, sehingga perlu adanya riset lagi, trial dan error lagi, dan itu merupakan tantangan ya, bagiku tantangan untuk seorang desainer ya. Jadi harus menyesuaikan, harus terus komunikasi dengan tim di lapangan, baiknya kayak gimana, atau peningkatannya gimana, itu harus terus-terusan dikomunikasikan. Oke, lanjut. Nah, ini yang trial and error ya. Kita kan bisa tuh, teman-teman lihat di bagian kiri, itu kan ada sandaran tuh. Sandaran yang jeblos ya, yang nggak ada anyamannya tuh. Nah, Nata tuh waktu dibikin bisa dibikin. Cuman waktu dites dan trial itu kurang nyaman. Nah, makanya dari ide yang terlihat kita bagus itu, dari yang ide terlihat, oh ini bagus nih, bisa nih. Nah, rata tidak di lapangan tuh bisa berbeda teman-teman. Jadinya perlu ada penyesuaian. Nah, penyesuaiannya kita tambahkan anyaman rotan square webbing. Nah, pertama saya menganggapnya wah kok beda dari desain ya. Ternyata kalau tidak dari jauh boleh-boleh juga, bagus-bagus aja tuh. Jadi Tapi manis selain loh. menambah estetika juga, plus juga menambah kenyamanan, juga kekuatan. Nah, kekuatannya gimana, Mas?
Nah, kita bisa lihat tuh di bagian sandaran tuh saya memakai rotan core diameter 6. Kita coba bayangkan kalau kita duduk itu mesti konstruksinya meleot, meleot, jeblos, rawan patah. Nah, makanya kita ganti dengan rotan manola atau manao, diameternya sama dengan rangka, dan juga kita perkuat lagi dengan anyaman, dan anyaman di belakang itu untuk memperkokoh di bagian back supportnya itu. Jadi semakin nyaman, semakin kuat, dan tentunya tetap menjaga estetika dari kursi ini. Itu. Oke, lanjut. Nah, menarik nih di balik nama Laras Rasa. Sebenarnya Laras Rasa itu langsung kepikiran aja sih. Ya, ya, kepikirannya karena dulu saya pernah mau menamakan kursi ini sebagai wavy chair atau semacam wavy art chair. Tapi menurut saya itu nama ini terlalu monoton. Nah, jadinya saya sebagai desain nggak mau dong, mau saya ini nama nama yang ada itu terlalu monoton dan terlalu biasa-biasa aja. Nah, makanya saya pilih Laras Rasa aja deh. Nah, karena gimana? Saya juga dan juga banyak tumbuh di Indonesia. Itu dia. Filosofinya banyak banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau baca, banyak itu. Oke, lanjut. Oke, proses produksi. Lanjut. Nah, kita saya jelaskan mengenai proses desain yang lebih detail lagi ya. Nah, ada 4 unsur yang saya ambil nih. Yang ada 4 unsur, unsur teratai, akar, batik, sama ombak. Bagi saya 4 unsur ini sangat-sangat melekat di negara kita sebagai negara kepulauan dan juga negara yang berbagai macam budaya, adat, sukunya banyak banget, dan juga jenis-jenis rotannya banyak banget. Sumatera, Kalimantan banyak, Papua ada, Sulawesi ada, itu banyak banget. Jadi proses desainnya itu menggabungkan berbagai unsur itu, unsur negara kita, budaya kita, potensi kita disatukan dalam kursi. Nah, lanjut. Nah, ini merupakan proses desain dari awal yang kita sebelumnya belum ada support, kita tambahkan support. Nah, lalu kita tambahkan di back support untuk kenyamanan dan kekuatan. Lanjut. Nah, ini merupakan proses produksi dari untuk itu ya, proses laras rasa nih ya, pembuatan kursinya ya. Jadi kita ada pembuatan yang pertama itu pembuatan rangka dulu, kita tentukan ukuran dan sesuai dengan gambar kerja yang saya berikan kepada teman-teman produksi tim lapangan itu, disesuaikan. Setelah oke, baru masuk ke tahap finishing. Finishing kita memakai bahan yang ramah lingkungan juga dari water base, karena kita benar-benar pinginnya sustainability ya, jadi rotan terus finishingnya juga sustainability, jadi benar-benar ramah lingkungan banget. Nah, pengerjaannya juga menggunakan tenaga manusia langsung ya, jadi esensi desain dan juga cerita di balik perjalanan dari proses desain sampai ke proses produksi itu ada. Itulah mengapa saya menyukai pembuatan produk furnitur rotan ya, karena ini juga ini. Lanjut.
Oke. Nah, tantangannya seperti ini. Ini merupakan hasil dari diskusi saya dengan tim R&D di DOB Mebel Indonesia. Nah, terima kasih kepada tim R&D ini. Jadi ini ada poin-poin yang perlu ditingkatkan seperti ada penambahan support, ada penambahan anyaman, penambahan sandaran dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan tantangan dari proses desain tadi teman-teman. Proses desain ke proses produksi. Nah, lanjut. Nah, ini sama ya, tantangan terbesar ya penyesuaian kekuatan konstruksi sebanding dengan estetika yang didapat. Jadi kita harus memperhatikan kekuatan dan kenyamanan tanpa mengorbankan desain yang sudah didesain tadi, sesuai dengan tema yang diminta oleh Aspindo atau yang diminta oleh kita ya. Nah, seperti perubahan sandaran punggung dari yang tadinya loss itu gampang sengklek, kemudian ditambah dengan webbing motif kembang tanjung, dan menggunakan rotan diameter 24 sampai 26 agar nyaman dan kuat. Itu tantangannya tuh. Lanjut. Nah, ini bisa. Jadi sebelumnya di bagian kiri itu kan terasa jeblos banget itu, karena kita memakai rotan core 6 mili. Nah, jeblos banget. Dan kalau bisa teman-teman lihat kan terasa ringkih itu. Rasa ringkih, akhirnya kita ganti menggunakan rotan manola atau mandau. Untuk diameternya kita pakai 24 sampai 26 sama dengan rangkanya. Jadi terlihat di bagian kanan tuh lebih proper, lebih lebih kuat dibandingkan yang kiri, yang lebih terasa ringkih gitu. Nah, itu penyesuaian teman-teman. Lanjut. Oke, untuk masalah costing. Oke, untuk masalah costing ini menarik teman-teman. Karena saya juga pernah, istilahnya kita pernah berhubungan baik dengan PT DOB ini, sehingga kita mendapatkan harga spesial untuk pembuatan prototipe ini ya. Itu kita dapat di harga 3 juta untuk 2 piece. Nah, itu ya merupakan puji Tuhan banget tuh dapat dapat harga segitu dengan segalanya dari finishing ke cushion dan tinggal menambahkan ongkir aja ke Semarang sampai ke Tangerang itu. Oke, lanjut. Oke, bagian 6, Ivina. Oke, ini menarik banget nih. Oke, sebelumnya seperti yang saya ingat dan saya syukuri itu, saya berterima kasih kepada teman-teman dan juga kampus Apika termasuk Bu Isti, Josephine, Bu Rosita, teman-teman Apika juga, Pak Lam. Wah, itu bagus banget itu. Itu nggak pernah kebayangan sih, nggak pernah kebayangan. Kalau berkata-kata sih saya susah berkata-kata sih. Itu baru pertama kali desain yang istilahnya baru, desain eksperimental baru, dan juga bisa membawa nama kampus ke kancah nasional, bahkan bisa ditarik ke internasional. Itu bagus banget itu teman-teman. Itu ya pengalaman yang sangat-sangat berharga, dan ya saya harap teman-teman Advika nanti juga bisa membuat furnitur ini nggak hanya rotan, bisa jadi semen atau plastik daur ulang atau kain. Itu wah, bagus banget teman-teman. Itu potensinya sangat-sangat luar biasa, karena sustainability sekarang kan makin banyak recycle produk, makin banyak, nggak hanya kayu. Itu bagus banget itu. Oke, lanjut. Nah, ini presentasi saya nih. Presentasi di kampus Pradita University didukung oleh Bapak saya dan Bu Rosita, sangat memuaskan.
Itu saya juga belajar dari teman-teman seperjuangan, dari teman-teman seperjuangan AFDC, kampus-kampus lain, itu terkait desain dan ide-ide mereka. Jadi kita saling bertukar ide, bertukar pikiran untuk mengenai desain di masa depan tuh kayak gimana. Jadi kursi ini mau dibawa kemana untuk masa depan? Kira-kira gimana ini? Gitu. Itu banyak banget teman-teman. Itu pengalaman bagus itu, Ivina. Pengalaman yang sekali ya, menurut saya. Bagus banget. Lanjut. Nah, menarik. Apakah Laras Rasa akan terus dikembangkan? Saya berpikir terus-menerus itu, terutama waktu sudah di prototype, sudah jadi, dan ada dua prototype yang dipegang sama Atmika ya, itu sangat memungkinkan dikembangkan. Jadi sangat terbuka itu teman-teman. Misal rotan itu masih bisa ya, rotan Manola atau rotan Manau itu bisa kita pakai, tapi dengan cushionnya kita menggunakan tekstur yang lain tuh, coba kita kasih coba yang bertekstur, berwarna cerah, mencolok, lalu kita tambahkan dengan anyamannya coba kita pakai leather atau bahan kain daur ulang, itu makin bagus tuh laras rasanya. Atau bisa dirubah warnanya menjadi warna-warna yang mencolok tapi ramah lingkungan, bisa itu. Sangat-sangat terbuka tuh laras rasa untuk dikembangkan. Oke, lanjut. Nah, oke. Sepertinya untuk masalah Ivina terlalu panjang dan baik banget untuk apa kita membahas Ivina, takut saya nggak cukup waktunya. Nah, jadi inti dari kesimpulan kali ini tuh furnitur rotan bagi teman-teman yang ingin desain desain furnitur ya, desain furnitur sangat 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 diharapkan bisa berani mengeksplor bahan-bahan rotan ini ya, termasuk sustainability. Jangan hanya kayu aja, tapi bahan rotan bisa, atau bahan kain rotan ditambah dengan kain kain organik bisa, atau kain recycle bisa, atau plastik recycle bisa. Itu sangat-sangat banyak opennya, banyak banget idenya. Nah, jadi untuk mahasiswa desain, mahasiswa Atmika juga ya, dan juga teman-teman di luar sana yang tertarik di desain furnitur atau desain interior juga, beranilah di explore. Mungkin susah, susah mungkin, tapi itu juga cukup fun itu, menyenangkan sekali. Kita explore bareng bahan-bahan yang baru, kita explore bagaimana cara menangani bahan ini, konstruksi kayak gimana, menjadi nilai jual yang lebih tinggi. Itu teman-teman. Bu Isti. Hai, thank you Albert. Wah, luar biasa. Saya sih mendampingi ya di Ivina kita ya, sama Jose. Iya. Sebenarnya di Ivina ini tidak hanya Mas Albert, Jose juga mendapatkan penghargaan juara kedua ya kalau nggak salah ya. Jose juara Ya. kedua untuk desain recycle material ya. Waktu itu Ya. kalau nggak salah benik apa ya Ya, namanya? benih. Saya lupa. Eh, Benih. benik koster ya. Jadi dua mahasiswa Atpika ini mendapatkan penghargaan di ajang Ivina dengan dua kontes yang berbeda, ya kan, Mas Albert? Tapi saya ngalamin sih nemenin Mas Albert, saya deg-degan sampai dingin semua tangannya ya. Iya, benar. Dan Sayang sekali. saya, Albert dan Jose dan Pak Lam ya waktu itu sama Bu Rosita, eh, kami belajar banyak dari teman-teman di universitas yang lain juga bahwa banyak sekali material yang bisa dikembangkan dari recycle ya. Plastik, kemudian apa? Kulit. Ini nih, apa sih yang tempat telur itu ya Mas ya, kerdus itu ya. Ya, Kemarin kita ngelihat. Lalu kemudian filter rokok. Wah, itu luar biasa itu. Plastik, ya, bisa. lalu recycle besi. Besi itu diolah Oh, itu. lagi. Ya.
Iya kan? Banyak tuh. Nah, ini Mm. sebenarnya pertanyaannya sama dengan saya waktu itu mau habis dari Ivina itu saya sempat kita mau pulang. Kalau Abed mungkin masih ingat saya sempat nanya, Abed masih mau ngembangin kursi ini nggak? Gue bilang gitu ya, Bet ya. Sempet Iya. kan? Nah, ini ada pertanyaan yang sama ini, Bet. Ternyata ada yang punya pikiran yang sama sama saya gitu. Karena saya ngeliatin tuh kursinya itu lucu, ada sisi maskulinnya, ada sisi femininnya kan dari motif bunga teratainya itu. Ini saya malah baru lihat tuh ya. Ini saya tanya dulu nih, aku kepo. Abis prosesnya nih, dapat ide desain itu kan dari imajinasi ya. Semua desain itu berawal dari imajinasinya kita. Prosesnya dari imajinasi ini sampai di ajang Ivina ini berapa lama ya, Bet? Aduh, berapa lama ya, Bu? Itu kan Asmindo itu saya pengumuman itu kan bulan, kalau nggak salah bulan Juli itu pengumuman untuk nominasinya, Nominasi masuk ya, nominasi. nominasi. Ya, betul, Ya, betul. bulan Juli, terus sekitar berapa ya berarti ya? September kita Sekitar Ivina ya, tahun lalu ya. September. Kayak aku mulai mulai join tuh Maret apa ya, Bu? Maret ya, Bu? Maret. Cukup cepat ya kalau dibilang dari Maret ke Juli dengan proses yang tadi Abid sudah mengenal rotan loh. Bagian ini namanya ini, bagian ini namanya ini luar biasa spesifik sekali gitu loh. Bahwa ada bagian-bagian rotan yang dipakai khusus untuk sambungan itu tadi kan. Kemudian khusus untuk anyaman sendiri. Lalu wah itu luar biasa sih ya belajar berproses. Ini masih kuliah ya waktu itu Abid masih kuliah Ya, juga kan? masih kuliah juga, Masih Bu. kuliah juga ya, dan luar biasa didukung. Nah, ini salah satu keuntungan kalau kita belajar di Atika itu tidak hanya kita bikin desain, tapi diwujudkan. Bagaimana? Lalu kita ngerasain ya, Bet. Pasti Abed juga ngerasain ya. Oh iya ya, ternyata jeblos ya. Gak enak gitu ya. Gitu ya. Wah, ini luar biasa ini. Oke, saya nyambung sama tadi sudah ada yang bertanya ini, Bet. Boleh ya, Bet ya? Sama dengan Ya, pikiran boleh. saya yang tadi. Ternyata ada yang bertanya juga nih Pak Derajat. Izin bertanya buat Mas Albert. Saya suka dengan konsepnya, sangat filosofis dalam mengangkat unsur lokal ke dalam desain kursinya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan dimensi kursi yang cukup besar dan lebar. Kira-kira segmentasi pasarnya itu untuk siapa? Lalu itu kategori single chair atau bisa diproduksi sebagai furniture set? Ya, monggo Mas Albert. Menarik sih, menarik. Kalau untuk segmen pasar itu saya juga berpikir untuk di benua Eropa untuk segmen pasar ya. Bisa di Eropa, bisa di AIS, bisa di Asia juga. Tapi untuk kalau yang laras rasa ini karena ukurannya saya sesuaikan dengan badan orang Eropa, ya, maka benua Eropa tujuannya. Nah, kalau untuk segmentasi set ya, untuk furniture set bisa sih Pak. Karena kalau untuk kursi selaras rasa ini kan juga untuk apa ya, vokal point. Jadi kita masuk ke ruangan-ruangan tamu itu ada kursi yang gede itu, kursi gede kan nandain, wah ini yang punya punya ruangan ini. Tapi ya tetap memungkinkan ada set, seperti kita tambahkan set meja, set table, bisa itu. Atau kita bisa tambahkan sandaran kaki, bisa, bisa banyak banyak itu, memungkinkan banyak itu. Karena kembali lagi ya, desain rotan itu kan sangat fleksibel dan juga menyesuaikan bentuk dari ide kita, desain kita, itu bisa. Tergantung kalau misal rotan terlalu tajam di bengkokin kan juga nggak bisa karena ada keterbatasan kelelahan tekuknya itu tetap ada. Cuman kalau sebatas kayak mango atau miring, melengkung itu bisa, masih bisa, masih banyak itu. Bisa Pak. Oke, terima kasih. Saya sempat tanya sama Abed ya, Bet, waktu kita pameran. Sebagai informasi aja, kebetulan karena saya juga ikut Ivina, itu kursinya Albert itu dipamerkan selama 3 hari ya, sepanjang pameran Ivina. Lalu kemudian audiens atau yang datang itu bisa mencoba. Lalu kemudian Ya, kita dikasih QR barcode untuk apa namanya? Bukan posting, untuk apa apa? namanya? Quote apa? Ngevote, Ya, ngevote ya, pot itu. ngevote. Nah, Ya. jadi memang voting ini tidak hanya secara
online yang di luar kota mungkin yang tidak mengikuti event tapi juga offline ya sempet nanya sama Abed, Bet ini enak loh dikasih kaki ini, saya suka sekali baca buku ini enak banget ini Bet gitu, ingat gak Bet? Nggak kepengen ya Iya Bet sih. explore lagi gitu kan, nyambung dari omonganku itu ya. Terus ini tadi bener bisa table lagi cantik sih Bet, tapi nggak harus melulu Eropa sih ya. Kalau buat saya Hmm. yang demen demen apa mager baca novel, nonton Iya. Netflix itu enak kok, enak. Aku udah coba. Nanti teman-teman mungkin yang online mau nyoba silahkan datang ke kampus Atvika. Ada 2 kursi ya Bet ya di sini ya. Ada Ada dua dua kursi. kursi ya. Nanti boleh coba di sini sambil berkenalan sama saya, sama teman-teman dan mahasiswa Atvika. Oke, next Albert, ini ada pertanyaan lagi ya. Halo Kak Albert dari Jojo, izin bertanya, kenapa desain sandaran kursinya sempat diubah selama proses pengembangan produk? Tadi sempat diterangin ya Albert ya, mungkin bisa Ya, diulangi lagi. Mungkin tadi Mbak Jojo sempat kelewat atau Mas Jojo nih ya. oke. Oke, untuk pertanyaan dari Kak Jojo ya, kenapa sandaran kursi itu saya rubah? Itu pertama kali kan kalau kita bicara sandaran kan ada khususnya untuk menahan ya, menahan punggung kita ya, menahan punggung kita geleot-geleotan atau kita mainkan naik turun ke depan ke belakang itu kan masih ada ya. Nah, jadi pertama itu kan perlu adanya material yang lebih kuat untuk support di bagian back. Nah, pertama itu kan saya pakainya itu yang core untuk yang 6 mili ya. Core 6 mili itu belum ada webbingnya. Jadi masih benar-benar jeblos dan konstruksinya itu kan masih paku tuh. Kalau kalau kita bicara rotan kan konstruksinya paku, double screw. Nah, itu hanya paku aja. Kalau misalnya paku terus kita sandarkan ke punggungan jeblos itu. Nah, makanya kita ganti ke diameter yang lebih besar, kita pakai rotan Manola atau Manau, diameternya 24 kali 26, 24 sampai 26 mili. Nah, habis itu kita pakaikan deh double, pakai double di bor, pasangkan ke bagian rangka itu, pasangkan, terus ke sisi itu dipasang lagi, skrup. Jadi kita nggak pakai paku aja, tapi pakai double dan skrup. Terus kita ikat lagi sama webbing. Itu kita perkokoh lagi, karena ya itu alasannya untuk support di back. Kalau kita pilih pakai yang jeblos itu waktu diduduk nggak enak plus ringkih banget rasanya gitu alasannya. Terima kasih nih ya. Tadi perbedaannya ya, before afternya ya, Hmm. proses ya. Pasti melatih trial error dari R&D, Research and Development-nya juga cukup membantu banyak ya, Bet ya. Kasih masukan Ya, untuk Albert juga ya. Yang pastinya juga nggak membuat kursinya jadi jelek juga kan, pasti bagus gitu. ya. Masih cantik juga sih. Next ada dari Ardin Pramana, Mas Albert. Pembuatan laras rasa ini membutuhkan waktu berapa lama? Kalau diproduksi secara massal, kira-kira ada perubahan di estetikanya nggak ya? Monggo, Mas Albert. Hmm. Menarik ya? Kalau produksi benar Bu. Kalau produksi waras rasa itu kita prototipe dari desain, nggak dari desain aja deh, dari prototipe aja deh, dari prototipe awal sampai ke akhir itu kita butuh waktu sekitar 3 minggu ada, 3 minggu, 3 minggu dan ada itu Tiga minggu. karena masih baru ya, Oke. masih baru itu Nah, karena nah, benar prototipe custom hmm. itu 3 minggu dan ada. Tiga Nah, minggu lalu cukup, Bet. untuk ya lumayan itu, Bu. Jadi kalau misal diproduksi massal bisa, cuman nggak sebanyak kuantitinya, nggak bisa terlalu banyak karena juga rumit juga itu termasuknya. Jadi memang kalau dibilang lebih ke arah artisan sih, Bu. Lebih ke arah artisan untuk furnitur ya, furnitur yang lebih memandang seni itu ya, Bu. Kalau untuk masalah produk mass itu mungkin kita bisa simpelkan lagi karena kita mengingat itu kursi itu kan banyak lengkang-lengkungnya tuh, termasuk di sampingnya itu lengkung rumit, dan juga kalau misalnya di mass product paling ya bisa berapa itu dalam seminggu bisa ya
20 ada, 50 ada. Tergantung pengrajinnya ya, tergantung pengrajinnya. Kalau rotan kan kita memerlukan subkontraktor, perlu pengrajin yang handal. Itu juga merupakan tantangan yang untuk yang di mass product itu juga. 20 sih ada cukup juga ya, banyak juga loh gitu kan. Memang tantangannya kalau rotan beda ya, bendingannya, prosesnya, kemudian anyamannya juga kan ya. Terus mengikatnya di cornernya. Oke, next ada lagi. Semoga sudah cukup menjawab ya, Mas. Tadi Mas siapa? Ardin. Dari Pak Handoko atau Mas Handoko nih, Mas. Selain rotan, waktu di Ivina, material apa yang banyak dipakai di pameran di sana? Kalau misalnya mau buat kesan yang modern, apakah menurut Mas Abed masih cocok pakai rotan? Silahkan. Menurut menurut saya cocok-cocok aja sih Kak. Untuk kesan modern ya, bisa kita gabungkan dengan material lain, bisa. Misal dari penggabungan material yang kayu ke rotan juga bisa. Jadi bisa full rotan, bisa juga. Kan tapi rotan itu akan menghasilkan kesan modern tropis karena dari negara tropis kan, dari bentuknya itu sangat-sangat tropis karena ya ada serat-serat itu, serat rotan yang khas itu ada, bisa modern bisa. Iya, kalau misalnya tadi bicara yang pertanyaan Pak Derajat, mungkin menyambung sedikit ngasih ide ya. Kalau bicara set sama meja settable-nya bisa dimix sama kaca, bawahnya rotan, atau sama marmer. Ya, itu nanti tampilannya juga akan lebih modern ya Mas Albert ya. Kalau kita bicara setting ya, ya kan? Itu mungkin cukup membantu karena ya ide desain itu banyak sekali variabelnya, banyak sekali ide-ide yang inovasi yang bisa kita gabungkan ya. Kalau makanya rotan itu masih sangat worth it sekali buat kita kembangin lagi gitu. Dan bahan itu selalu ada kan. Oke. Sekarang ada dari Bu siapa Deken Julius. Apa hanya kursi saja yang diproduksi? Apakah akan membuat desain lain seperti furniture meja kah atau mungkin sofa panjang mungkin bench gitu kali ya? Dan estimasi harga bisa di berapa untuk standar kursi yang dijual? Asik, ada yang mau beli kayaknya nih, Bet ya. Kalau tadi udah nanya nih, produknya bisa sebulan bisa dapat berapa gitu. Sekarang ada yang nanya harga nih, kayak ada yang mau beli nih, Bet. Oke, kalau dari Kak Yulias ya, Kak Yulias, apakah hanya kursi saja yang diproduksi, Uh, terus bisa di furnitur meja ya, mungkin sofa panjang, ya, bisa banget Pak, bisa banget. Furnitur meja bisa ya. banyak dari rotan, banyak banyak. Kita bisa mungkin kursi melingkar bisa, meja melingkar bisa, sofa panjang bisa. Karena kan rotan itu fleksibel, karena dia elastisitasnya kan tinggi dibanding kayu. Jadi bentuk-bentuknya kan bisa menyesuaikan dengan desain itu. Jadi tentu aja bisa membuat desain lain ya seperti meja, sofa panjang dan lain-lainnya. Itu bisa. Nah, untuk estimasi harga, biasa di berapa harga untuk standar kursi yang dijual. Kemarin saya hitung-hitung itu dari bahan kemungkinan bisa satu kursi laras rasa itu bisa harganya untuk yang diproduksi belum termasuk apa ya, belum termasuk yang lainnya ya seperti itu ya. Itu di kisaran HPP-nya 1,5 di HPP-nya. HPP-nya 1,5 dan untuk ekspor ini bisa tinggi, bisa lebih tinggi lagi Pak. HPP-nya 1,5 kan karena bahan kita cukup limpah itu. Bahan kita cukup limpah dan juga tenaga kita dari subkon juga masif juga ekonomis juga tenaganya. Nah, makanya kita bisa bersaing ini untuk HPP-nya, harga produksinya itu bisa bisa sampai 1,5 itu. Bagi saya termasuk murah untuk harga satu kursi rotan dengan kerumitan semacam ini, termasuk sangat-sangat terjangkau, bisa kompetitif ini. Terjangkau lah ya kalau masih kisaran harga segitu ya, sangat terjangkau. Ada pertanyaan lagi nih, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya. Kalau dari Mas Ariel, kalau bagi mahasiswa di bidang desain interior dan desain furniture, kenapa sih harus ngikutin Ivina?
Terus keuntungannya apa? Apa bisa membuka peluang kolaborasi atau relasi baru dengan industri furniture? Gimana Mas Abed pengalamannya kemarin? Harus, haruslah. Maksudnya kita sebagai mahasiswa ya, mahasiswa desain lagi ya. IFINA itu kan Indonesia Furniture ya, International Furniture ya. Nah, Melek Abed. Oh. Hah, koneksinya Mas Abed sedang kurang down. desainnya. Nah, beda beda nanti itu. Kalian masuk IFINA itu bakal kerasa, wah, saya juga harus harus belajar seperti ini nih, maksudnya mendesain seperti ini nih, ambil ide seperti ini. Itu peluangnya banyak banget real. Jadi waktu pertama kali aku ikut IFINA, wah mungkin mungkin aku berasa kayak, wah kursiku hebat banget nih. Nah ternyata aku lihat ke sana ada yang lebih unik lagi dari kursiku. Itu mengapa kalian tuh harus ikut, bagi mahasiswa ya, bagi mahasiswa itu, bagi desain interior lagi itu harus ikut IFINA. Jadi membuka inspirasi kalian, kalian bisa belajar banyak dari orang-orang dari sesama mahasiswa, tentang bagaimana produksinya, bagaimana proses desainnya, atau bagaimana sih memanfaatkan bahan-bahan lain selain kayu atau selain rotan. Bahkan kemarin ada dari beton ya Bu, atau dari semen ya Bu ya, yang Iya, iya, iya. beton Bu. Ada itu, Core itu bisa kan. itu. Iya, Hmm. betul. Nah, bisa tuh, dan juga membuka peluang kolaborasi kalian. Jadi, misal Mas Haril bisa, oh mau ke kampus ini nih, berkat apa, kenalan baru nih. Nah, bisa itu. Bisa tukeran ide, bisa tukeran relasi itu. Itu bisa. Ya, kita sampai terakhir dibantu sama mahasiswa di universitas lain ya. Kita Oh iya, ngobrol, ya kan, kita sharing. Kok tuh. bisa sih, bisa bikin desain kayak gitu? Itu menarik sih ya. Kancahnya Ivina itu nggak cuman untuk industri saja, tapi kita akan ketemu dari mahasiswa-mahasiswa desain interior, produk dari mana aja ya, Bet, waktu itu ya. Ramai Ya, sekali ya, kita bisa ngobrol, kemudian waktu presentasi sharing, apa saja sih gitu kan. Nah, aku mau tanya nih, satu dari aku sendiri ya, dari aku sendiri. Dari pengalaman ikut Ivina, apa sih feedback paling menampar atau paling membuka wawasan buat Albert? Apa nih? nah, Maksudnya dari ini proses ya. Kalau aku boleh bilang proses ya. Albert kan waktu itu masih menjadi mahasiswa Atika ya. Belum TA ya, waktu itu. Belum. Kan Abed ngalamin dari semester 1, 2, 3, kemudian ada peluang untuk ikut ini, mendesain, dan kebetulan sampai ke nominasi. Dan puji Tuhan Abed dapat juara favorit. Ini insight-nya apa nih, Bet? Dari segala segala prosesnya ketika Abed itu belajar di sini, kemudian desainnya jadi produk nyata, ya kan? Aku ingat banget sih waktu ya. Abed menerima penghargaan tuh udah kayak berkaca-kaca, keringat dingin semua, udah nggak fokus diajak ngomong tuh udah diem, lihatnya cuma ke depan doang. Itu gimana, Bet? Mungkin bisa sharing sedikit, agak sedikit sharing ya, Bet ya, supaya kita juga Sharing. tahu di Atika tuh dapat apa sih gitu. Yang paling menampar, Ran. Yang paling Mungkin bahasa menampar. saya kayak enak yang paling menampar. Mungkin bisa jadi titik balik Albert. Oh, good. Aku ternyata eh, apa yang berkesan. Jadi proses semuanya ini kan Albert udah kerja nih, udah kerja ya. Mungkin bisa memberikan insight-insight juga buat calon-calon mahasiswa Atika atau yang di luar sana. Mungkin yang sekarang yang ikut orang tuanya mungkin, wah nanti anakku tak masukin Atika deh. Kok kayaknya menarik ya gitu. Nggak cuma desain tapi bikin produk. Gimana, Bet? Mungkin bisa sharing. Kalau yang paling menampar sih itu ya. Dulu kan saya juga ikut yang Asmindo tahun 2024, cuman nggak lolos itu. Nah, Hmm, terus oke. ya pernah ikut itu. Nah, lalu lambat laun ada Asmindo ini, Asmindo 2025. Nah, terus aku coba mikir, nah gimana sih kalau kalau aku bikin desain tapi yang agak aneh. Maksudnya masa, dalam artian masa gitu-gitu aja sih. Masa gitu-gitu aja. Masa dari aplikasi belum belum bisa itu. Nah, makanya dari proses desain tuh, wah, seharian itu 2 hari tuh Bu. Aku nggak tidur Bu. 2 hari nggak tidur. Pertama kan dari bambu, aku pengennya dari bambu. Nah, habis itu
coba deh dari rotan, karena aku ada pengetahuan dari rotan, dulunya dari rotan itu. Nah, coba deh bla bla bla, nah lahirlah laras rasa itu. Jadi yang paling menampar sih itu sih ya, kita sebagai desain ya, kita sebagai desain itu masih kayak terlalu, desain ini terlalu ngasal ya, ya enggak apa, desain desain ngasal tapi setidaknya masih logis logis lah, ngasal Iya. dengan terlalu ngasal ya, ngasal dalam artian oh desain itu ada artinya. Kalau kalau saya kan mendesain mesti ada artinya, itu nggak aja asal desain, mesti ada arti balik desain itu, mengapa desain itu ada, mesti ada. Nah, itu ya lah ya yang bisa membuat apa ya, yang membuat motivasiku ya, motivasiku terbesarku itu untuk yang penampar, yang paling menampar itu masa gitu-gitu aja gitu. Oh, Masa jadi luar biasa ya. Pengen berkembang lagi lah ya. Kepo iya, lagi lah ya. Saya rasa sih kepo sih, karena waktu pulang naik kereta tuh Abed tuh masih diem. Habis ini tuh apa ya Bu? Ini aku masih kurang srek loh. Udah dapat juara aja masih kurang srek ya kan? Luar biasa loh Mas Albert ini. Thank you ya Abed untuk waktunya. iya, Terima iya, kasih Mbak. juga untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Untuk ini sesi terakhir kita akan dokumentasi dulu. Mungkin saya mau closing dulu sedikit ya. Untuk sesi Oke. hari ini kita bisa melihat bahwa sustainability itu nggak sekedar tren, tapi juga sudah menjadi arah masa depan industri furniture ya. Baik dari sisi industri maupun prosesnya, bagaimana hanya seorang mahasiswa pun bisa mengeksplor desain, tidak hanya dari sisi industri. Kita belajar bahwa desain itu yang baik hari ini adalah desain yang tidak hanya estetis, fungsional, tapi juga bertanggung jawab, berkelanjutan. Oke, Sobat Advika, semoga sesi hari ini bisa jadi insight yang menarik, bisa jadi pengalaman yang apa ya, bisa memantik ide-ide baru. Selain mungkin ada Albert-Albert di sana yang mungkin juga punya ide-ide dan pengen diwujudkan untuk teman-teman dari BKM masa depan ya. Yang mau bergabung ke Advika boleh. Sekarang sudah bisa melihat bahwa programnya Advika tidak hanya pembelajaran di dalam kelas, kita juga ada di luar ya, Bet, ikut pameran, kemudian kita bikin produk yang secara real bisa dipakai, digunakan. Nah, monggo yang mau main ke tempat Advika silahkan, nanti bisa cek di IG Advika untuk lihat alamat, boleh dicek di Advika Vivere official ya di IG-nya. Lalu eh, boleh ngobrol sama kita, nyoba kursinya Albert. Wah, boleh, 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 boleh. Di sini sudah di-display di ruang kreatif. Nanti silahkan yang tertarik. Lalu kemudian 2 minggu lagi, jangan lupa kita masih ada info session yang selanjutnya, yang ke-14 ya. Mungkin bicaranya nanti akan lebih menarik lagi. Kalau hari ini kita bicara tentang industri, lalu minggu depan kita akan bicara tentang remote working. Wow, keren ini. Kenapa? Karena ini lagi diincar sekali nih, remote working ini lagi banyak sekali. Jadi yang Indonesia mau kerja di Singapura, mau kerja dengan UAE ya, kemudian UK, US, wah jangan lupa ya, pokoknya stay tune. Terus ikuti IG-nya Atika, nanti di situ semua ada infonya. Kapan sih info sessionnya lagi? Kurang lebih 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi, pasti dengan narasumber-narasumber yang fresh, yang kompeten di bidangnya. Oke, terima kasih untuk hari ini, Sobat Atika. Sampai ketemu di info session selanjutnya. Saya Elizabeth Istijaning Room dari Atika. Terima kasih. Selamat sore. Dadah.